Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, kita bahas hadis tentang mukmin bagaikan emas dan lebah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Kita perhatikan redaksinya. An Abdullah bin Amr bin As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha yubghidul fuhsya wat tafahhush walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la taqumus sa'ah hatta yukhawwanal amin wa yu'tamanal kha'in hatta yadharul fuhsyu wat tafahhush hatta yadharul fuhsyu wat tafahhush wa qati'atul arham wa su'ul jiwar walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna masalal mu'min lakamasalil qit'ati minad dhahab nafahu 'alaiha sahibuha falam taghayyar walam tankus walladzi nafsu Muhammadin biyadihi inna masalal mu'min lakamasalin nakhlah akalat thayyiba wa wada'at thayyiba wa waqa'at falam tuksar walam tafsud. Hadis diterima dari Abdullah bin Amr bin As sebelum atau setelah Abdullah bin Amr bin As ke Imam Ahmad, kita akan uraikan di dalam tahrij hadis. Sekarang kita lihat tarjamahnya saja terlebih dahulu. Innallah, semuanya Allah, yubghidul fuhsya, membenci jelek. Wattafahush, dan yang menimbulkan kejelekan. Buruk atau yang menimbulkan keburukan. Walladzi nafsu Muhammadin, demi zat Muhammad biadihi, di tangannya, demi zat yang di tangannya Muhammad, la taqumus sa'ah, tidak terjadi sa'ah. Sa'ah itu arti asalnya waktu atau masa, tapi sering dipahami masa kehancuran atau akhir zaman atau juga masa krisis. Hatta yukhawwanal amin, sehingga orang yang jujur dikhianati. Wa yu'tamanal kha'in, dan orang yang khianat dipercayai. Hatta yadharul fuhsyu, sehingga muncul atau nampak kejelekan, wa tafahus, dan yang menimbulkan kejelekan. Wa qati'atul arham, dan putusnya tali rahim, silaturahim. Wa su'ul jiwar, dan jeleknya bertetangga. Walladzi nafsu Muhammadin, demi zat Muhammad biyadihi, di tangannya. Inna masalal mu'min, sungguhnya perumpamaan mukmin, lakamasalil qit'ah, seperti atau laksana potongan minad dahab, dari emas. Nafakho, meniup, alaiha, padanya, sahibuha, pemiliknya, falam taghayyar, tidak berubah. Tagoyyaro ya tagoyyaru, jadi asalnya tatagoyyar, falam tagoyyar, falam tatagoyyar, tidak berubah. Walam tankus, dan tidak berkurang. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi zat Muhammad di tangannya,
Inna masalal mu'min, sungguhnya perumpamaan mukmin laka masalin nahlah, bagaikan lebah. Akalat makan, thayyiban yang baik. Wa wadu'at, dan mengeluarkan thayyiban yang baik. Wa waqa'at, dan hinggap. Falam tuksar, tidak jatuh. Falam tafsud, dan tidak merusak. Ini hadis riwayat Ahmad. Yang pertama, kalau kita lihat takhrij hadis, Abdul Razak yang menyampaikan hadisnya kepada Imam Ahmad, ya, bin Nafi, yang dikenal dengan nama Abu Bakar sebagai Taba Atba. Taba Atba Tabi'in, Tabi'ul Atba At-Tabi'in. Guru Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Ahmad bin Hambal menerima hadis dari beliau. Abdul Razak itu hidup Yaman pada tahun 211 Hijriah. Jadi bertemu dengan Imam Ahmad. Dan diriwayatkan oleh Ahmad, hadisnya sebanyak 1646. Dan oleh Al-Bukhari sebanyak 120. Dan beliau menerima dari Ma'mar bin Rashid sebagai tabi atba kalangan senior. Jadi kalau ini junior, ini senior. Dikenal dengan nama Abu Urwah yang hidup di Yaman pada tahun 154 Hijriah. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari jalur beliau sebanyak 1169 hadis. Menerima hadis dari Mator bin Tohma sebagai atba tabi'in, dijuluki Abu Raja, hidup di Basrah, wafat tahun 129, dan hadis jalur ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad sebanyak 33 hadis. Yang menerima hadis dari Abdullah bin Buraidah bin Husain. Beliau dikenal dengan Abu Sahal, hidup di Hims, wafat tahun 115 Hijriah sebagai tabi'in pertengahan. Hadis yang diriwayatkan dari beliau oleh Imam Ahmad sebanyak 153 dan menerima hadis dari Salim bin Sabrah sebagai tabi'in kalangan biasa. Dan oleh Imam Ahmad satu hadis diriwayatkan. Dan baik Abu Sabrah ataupun yang lain itu menerima hadis dari Abdullah bin Amr bin As. Nah, kalau Abdullah bin Amr bin As ini termasuk rawi sahabi atau sahabat yang bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Amr bin As masuk Islam itu sebelum ayahnya, ya. Amr bin As. Ya, termasuk yang banyak sekali meriwayatkan hadis. Pada suatu saat dia bernadar untuk saum 3 hari, tahajud tiap malam dan membaca Quran setiap saat. Rasul mengoreksi kebiasaan dia yang memerintahkan untuk memenuhi hak jiwa raga. Jadi kan mungkin Abdullah bin Amr bin As ini karena menerima informasi hadis dari Al-Mughirah atau dari Aisyah yang menerangkan bahwa Rasul kalau malam bertahajud sehingga bawah kakinya bengkak, sehingga beliau ingin mengikuti Rasul, sehingga menekuni ibadah sedemikian rupa rajinnya. Jadi kalau malam beribadah tahajud semalaman, kalau siang sering saum, maka beliau bernadar untuk itu. Dan ternyata kelihatan oleh Rasul, dan oleh Rasul ditegur, pada taf'al, jangan kau kerjakan. Ya memang hadis itu harus didialogkan walaupun hadis sahih. Ya. Ternyata ditegur oleh Rasul, jangan kamu lakukan seperti itu karena matamu punya
hak untuk kamu pelihara, jangan sampai layu, jangan sampai sayu, badanmu juga jangan sampai loyo, harusnya jaguar ringkas, jiwa raga dan keluarga. Nah, sehingga Abdullah bin Amr bin As akhirnya melaksanakan sesuai dengan petunjuk Rasul. Dia juga mengawal ayahnya, Amr bin As, menaklukkan daerah Syam dan Yarmuk. Itu Abdullah bin Amr bin As. Kemudian beliau juga pernah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aktu ma asma'u firridha wal ghadab. Ya Rasulullah, aku menulis apa yang saya dengar, baik yang berkaitan dengan ridha ataupun kemarahan. Maka Rasul bersabda, "Na'am, fa inilah aqulu illa haqqan." Ya, betul. Kamu tuliskan. Karena aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini termasuk sahabat yang diizinkan oleh Rasul untuk menulis dan meriwayatkan hadis. Dan di dalam ilmu hadis saya uraikan, ada sahabat itu yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis bukan hanya Al-Quran dan meriwayatkan hadis. Ya, antara lain Abdullah bin Amr bin As ini yang diizinkan oleh Rasul. Termasuk juga Abu Hurairah. Amr bin As itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sehingga Abu Hurairah itu menyatakan, makana ahad aksara hadisan minni an Rasulillah illa Abdullah bin Amr bin As. Fa'innahu kana yaktub wala aktub. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan dari Rasul paling banyak setelah aku, kecuali Abdullah bin Amr bin As. Dan kadang-kadang beliau menulis apa yang tidak sempat tulis, kata Abu Hurairah. Ya, memang Abdullah bin Amr bin As termasuk sahabat yang populer dalam meriwayatkan hadis. Dan memang Ibnu Amr itu, Abdullah bin Amr bin As itu masuk Islam sebelum ayahnya. Beserta ayahnya beliau berdakwah ke berbagai pelosok, bahkan menjadi utusan ke Mukaukis. Beliau juga bersama ayahnya yang menaklukkan Mesir dan membangun negeri tersebut menjadi Muslim. Juga mendirikan madrasah Islamiyah pertama di Mesir. Dan wafat di Mesir, ada yang mengatakan tahun 65, ada juga yang mengatakan tahun 63 dalam usia 72 tahun. Itu takhrij hadis. Sekarang tashih hadis. Kita lihat ya, tashih hadis. Nasiruddin Albani yang kritikus hadis memasukkan hadis ini pada kelompok hadis sahih yang diterangkan diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As. Beliau menyatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian Ali bin Abi Bakar Al-Haisami dalam kitabnya Majmu' Jawaid bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan redaksi yang panjang, semua kuat dapat dipercaya selain Abu Sibrah atau Abu Sabrah. Tapi walaupun Abu Sabrah itu diragukan dan dianggap sikot ternyata atau dianggap kuat oleh Ibnu Hibban. Jadi kedua ulama yang kritis terhadap hadis itu menyatakan sahih. Jadi secara tashih, hadis ini dapat dipercaya dan dapat dijadikan dasar hukum. Karena kesahihan hadis tersebut. Ya, sekarang kita ke tahlil
tahlil syarah. Innallaha yubghidul fuhsya wat tafahhush. Sungguhnya Allah membenci keburukan dan yang mengakibatkan buruk. Kata An-Nawawi yang lahir 631 wafat 678. Jadi ini Nawawinya orang Nawa, bukan Nawawi Al-Bantani ya. Jadi An-Nawawi itu kan ada juga Al-Bantani orang Banten. Tapi ini Nawawi, nama aslinya kan Abu Yahya. Zakaria Abu Yahya. Dia berpendapat amal fuhus wahuwal qabih minal qaul wal fi'al. Fuhus itu adalah keburukan baik ucap maupun perbuatan. Aslul fuhus az-ziyadah wal khuruj anil had. Dan kata Al-Qadi, asal pengertian fuhus itu ziyadah wal khuruj anil had, melampaui batas, melampaui palenggeran. Adapun tafahus terkadang berarti orang yang berbuat kejahatan. Terkadang bermakna yang berbuat kerusakan. Jadi fuhus kejelekannya, keburukannya. Kalau tafahus yang berbuatnya. Kadang-kadang ada juga yang menimbulkan kejahatan. Segala yang buruk dalam istilah Arab disebut al-fuhus. Kata Al-Asqalani yang lahir 773 wafat 852 Hijriah. Al-fuhus itu az-ziyadah alal had fil kalam. Wasayyi. Jadi menambahnya melampaui batas dalam ucapan dan keburukan. Sedangkan tafahus adalah kesengajaan berbuat buruk yang mengakibatkan buruknya orang lain sehingga orang lain merasa terhina. Itu tafahus. Sedangkan kata Al-Husmihani, tafahus atau al-fuhus itu kullu ma kharaja an miqdarihi hatta yustaqbah wa yadhul fil qaul wal fi'l. Segala macam yang keluar dari aturan, dari ukuran sehingga menimbulkan kejelekan baik dalam ucapan maupun perbuatan. Ad-Daudi juga berpendapat bahwa al-fahish alladhi yakul fuhus, yang mengecahkan fuhus, fahis, berkata buruk, tafahus. Dan juga yastamil al-fuhus liudhikan nas, berkata buruk yang supaya diketawai orang. Jadi perkataan buruk supaya orang ketawa. Nah itu juga dibenci oleh Allah. Kemudian Al-Mubarakfuri, ini adalah ahli hadis mutakhir ya. Karena 1283 Hijriah. Qala fin nihayah, dikatakan di dalam nihayah, al-fuhus wa kullu ma yastaddu qubhuhu minad dunub wal ma'asi. Fuhus itu adalah segala yang buruk dari perbuatan dosa dan maksiat. Wa kasiran atarudu fahis bimakna zina. Kadang-kadang fahis itu sering fahisah diterjemahkan zina. Wa kullu khaslah qabihah minal aqwal af'al. Dan itu segala keburukan baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan di dalam kamus kata beliau al-fahisah az-zina. Itu yang yastadu qubhu minad dunub, dari berbagai perbuatan dosa, wa kullu manahallahu azza wa jalla anhu, dan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat hadis dari Aisyah yang berkaitan dengan fuhus dan tafahus.
Anna Aisyah qalat dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Yahud. Kata Aisyah, pernah orang Yahudi masuk menemui Rasul. Faqalu, orang Yahudi itu mengatakan assam alaika ya Abul Qasim. Mengatakan assam alaik. Qala Aisyah, maka Aisyah itu menjawab wa alaikussalam wal la'nah. Atasmu kehancuran dan keterkutukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, innallaha la yuhibbul fuhsya walat tafahus. Sesungguhnya Allah itu tidak senang pada yang buruk-buruk dan menimbulkan keburukan. Itu kata Aisyah, ala tasma'uhum yaquluna sam alaik. Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar ucapan Yahudi itu mengatakan assamu alaik, yang artinya kehancuran bagimu? Faqala Rasulullah, maka Rasul SAW bersabda, awama sami bima aqul. Apa engkau tidak mendengar apa yang aku ucapkan? Ucapanku wa'alaikum. Jawabannya wa'alaikum. Jadi, karena orang Yahudi mengatakan asam, ya jawabannya alaikum. Kalau mereka mengatakan hancur, hancur kamu. Hancur juga kamu. Terus selamat, selamat juga kamu. Aturunlah firman Allah, alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa summa ya'uduna lima nuhu anhu wa yatanajawna bil ismi wal udwan wa ma'siyatir rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika billah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allah bima naqul asbuhum jahannam yaslaunaha fa bi'sal masir. Turun ayat ini. Nah itu, jadi kalau kita perhatikan hadis ini, ternyata dan tapahus juga termasuk perkataan buruk, perkataan yang menimbulkan keburukan, perkataan yang menyinggung perasaan. Kemudian kita lanjutkan hadisnya, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat Muhammad di tangannya, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi saat atau waktu yang sering juga disebut, diterjemahkan hari kiamat di dalam Al-Quran. Saat itu saat kehancuran atau keburukan, tidak akan terjadi saat keburukan hatta yukhawwanal amin, sehingga orang yang dapat dipercaya dikhianati. Wa yu'tamanal amin, dan orang yang khianat dipercayai. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersumpah dengan nama Allah, yang ucapannya nafsu Muhammadin biadi. Karena itu menunjukkan sebagai pengendali, sebagai penguasa, pengendali diri sendiri dan pengendali alam semesta. Jadi Rasul bersumpah, karena seorang Rasul maupun orang mukmin tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, kan? Man halafa bi ghairillah faqad asyraka. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah itu sudah cenderungan syirik. Maka tidak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Nah, nama Allah itu bisa dengan wallah, nama Allah. Bisa juga dengan sifatnya, seperti nafsu Muhammadin biadi, sifat. Sumpah semacam ini berfungsi untuk meyakinkan pernyataan yang akan beliau sampaikan. Jadi, sumpah takkid, ya, untuk menguatkan bahwa apa yang beliau sampaikan itu penting. Beliau sampaikan la taqumus saat, tidak terjadi saat kiamat atau kehancuran atau akhir zaman. Tidak akan terjadi akhir zaman itu hatta yukhawwanal amin,
Sehingga orang yang dapat dipercaya dikhianati. Wa yu'tamanal kha'in, dan orang yang khianat dipercayai. Jadi kalau banyak orang yang khianat diberi kepercayaan, dan kalau banyak orang yang jujur tidak diberi kepercayaan, maka hancur. Jadi kalau di Indonesia banyak orang yang berkhianat, diberi kepercayaan, memimpin atau mengurus, kehancuran akan terjadi. Atau orang jujur disisihkan, akan terjadi kehancuran. Jadi hadis ini bisa mengandung ancaman, bisa juga sebagai khobariyah atau berita. Jika orang jujur sudah tidak dipercaya, maka saat kehancuran akan segera tiba. Dan memang betapa banyak saat ini orang yang tidak jujur ya, mendapat kepercayaan memimpin masyarakat. Sehingga sekian persen kepala daerah masuk penjara, tangkap oleh KPK karena tidak berbuat jujur. Walaupun kadang-kadang ada unsur kesengajaan, katanya, dalam hukum. Ya, macam-macam, walau alam. Yang jelas sering gitu. Atau banyak ya kepala daerah, anggota DPR, DPRD, pejabat-pejabat percaya dipilih oleh masyarakat, ternyata masuk penjara gara-gara ketidakjujuran. Nah, jika kejadian semacam ini dibiarkan berlangsung, itu maka akan terjadi hancur. Rasul bersabda, wa idza duyiat al-amanah fantadiri sa'ah. Apabila amanat disia-siakan, tunggu kehancuran. Itu hadis riwayat Bukhari. Nah, kemudian ditanya kepada Rasul itu kan, ya Rasulullah, bagaimana itu disia-siakan amanah? Rasul bersabda, usidal amr ila ghairi ahli. Apabila urusan diserahkan kepada bukan ahli, bersama dengan duyiat al-amanah dan tadir sa'ah. Kemudian hatta yadharul fuhsyu wat tafahus. Sehingga merajalelanya keburukan dan membawa akibat buruk. Dan yang kedua yang bakal mendatangkan kehancuran adalah merajalelanya fuhus wat tafahus. Ucapan buruk atau perbuatan buruk. Jadi seperti diungkapkan di atas kan, fuhus itu apa? Tafahus, ungkapan kotor, ungkapan menyakitkan, sesuatu yang membawa akibat buruk, dan terkadang berzina. Bila semua yang buruk-buruk itu telah dianggap biasa di masyarakat, maka kehancuran akan segera tiba. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa perzinahan merajalela itu merupakan pertanda kehancuran. Dan hadisnya akan saya bahas nanti pada edisi khusus min asyratis sa'ah ayar fa'al ilmu wa yasbutul jahlu wa yusrabul ham wa yadharun zina. Ini akan kita bahas secara khusus. Dan perzinahan itu memang cukup mengerikan di Indonesia. Coba aja tahun 2007 aja, merajalela di Indonesia, menurut penelitian sekitar 22% anak remaja sudah berbuat bebas. Fasilitas perzinahan di mana-mana. Ada fasilitas salon, ada fasilitas pijat, banyak segala macam. Wala duharat fihimul fahisyah illa fasafihimul maut, dalam hadis juga ya. Kalau fahisyah merajalela, maka kehancuran, kemautan bakal merajalela juga.
fuhsh wa tafahus. Dan fuhus juga kadang berarti zina. Karena di sana dikatakan la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sabila. Ini banyak diartikan seperti ini. Kemudian fuhus atau fahisyah juga menikahi bekas ayah ya. Tankihu manakaha aba hukum minan nisa ila maqad salat innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Itu fahisyah juga. Kemudian fahisyah juga kadang-kadang berarti yang menimbulkan bahaya lahir maupun batin. Qul innama harrama rabbiyal fawahis ma dhahara minha wa ma batan. Makanan yang menimbulkan kejelekan lahir maupun batin itu juga termasuk fahisyah, fawahis. Kajian pertama saya kira dianggap cukup sampai di sini, insyaallah bersambung pada bagian yang kedua. Jadi baru sampai fahisyah watafahus atau al-fuhsyu watafahus. Jadi syarah berikutnya akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.